Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2321 Hadiah. Setan itu pergi, meninggalkan bayangan pada orang-orang yang pergi ke Heng Yuezong, terlalu banyak orang yang lumpuh. Setelah dia pergi, Heng Yuezong sering dikunjungi, secara kasar dibagi menjadi dua kelompok, satu kelompok diarahkan pada tubuh abadi, dan kelompok lainnya diarahkan pada Ye Chen, Kaisar Bulan, Dewa Suci, Putra Pesawat, yang tua. Manusia, dan bumi tua. Kaisar Semu Tua King Yishui. Sama seperti iblis, semua orang menatap mata Ye Chen, dan mereka tidak tahu berapa banyak cerita yang penuh dengan cerita. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Dong Huang Taixin, tidak ada yang tenang, dan terkejut sampai-sampai kengerian. Berkat retret Tian Jiu, jika tidak, aku akan lebih bersemangat. Seng Zun menyentuh dagunya, dan jika Jenderal Dewa mengetahui bahwa Ye Chen memiliki hubungan dengan Kaisar Zun, dia mungkin akan menangis. Belum benar-benar dikonfirmasi, jangan membuat kesimpulan terlalu dini, kata si Chen dengan santai. Aku juga berpikir masalah ini terlalu keterlaluan, lebih baik mencari tahu. Tian Lao mengelus janggutnya dan berkata, itu harus diurus, tetapi kamu tidak bisa diculik. Lebih dapat diandalkan jika kamu mengikatnya. Semua Zundi tua, kecuali Yue Huang yang diam, berputar-putar di sekitar Ye Chen, dan di sana adalah pemahaman diam-diam berbalik dua kali, seperti menonton monyet, dan terkadang mengulurkan tangan, menepuk bahu kecil Ye Chen, dan mencubit wajahnya. Wajah Ye Chen gelap dan berkilau. Apakah Zundi tua saat ini begitu santai? Bergabunglah dan datanglah ke Yunfeng untuk melihat monyet, awasi saja mereka, jangan berputar-putar. Aku pusing saat berbalik, jadi aku berbalik saja, jangan terlalu sering mencubit wajahku. Jepit saja, tapi lembutlah. Ini bayi. Kaisar Semu akhirnya berhenti, dan mengucapkan kalimat seperti itu dengan tulus. Setelah itu, beberapa orang berjalan pergi dengan bahu disilangkan setelah melihat harta karun ini, mereka harus pergi ke seberang untuk melihat harta karun itu, yaitu tubuh yang abadi. Begitu mereka pergi, orang-orang dari puncak Gunung Longwu mengalami bencana lain. Mereka terbang berkelompok dan menghancurkan banyak puncak Heng Yue menjadi berantakan. Tidak mungkin, puncaknya adalah Kaisar. Berubah-ubah. Setelah gerombolan dewa besar pergi, puncak Yunfei benar-benar berhenti. Ye Chen duduk di bawah pohon tua, dan terus mengukir batu giok menurut hukum, satu demi satu. Tersegel di slip batu giok adalah sekte dari metode abadi Kaisar, yang juga diperoleh dari Kaisar Hanjiang. Setelah berhari-hari, dia menyimpulkannya satu persatu, mengukir arti sebenarnya dari metode abadi Kaisar Dao, dan di sana tidak kekurangan wawasannya sendiri. Ini semua untuk diteruskan kepada orang-orang Dacu. Butuh lebih dari 10 hari sebelum dia benar-benar menyelesaikannya. Sebagai menantu perempuannya, dia tentu saja yang pertama diuntungkan, dan semua orang mendapat bagian. Kemampuanmu untuk menyimpulkan seni rahasia benar-benar luar biasa. Sangguan Yuer menghela nafas. Membedakan sendiri, ada yang bisa dipelajari, ada yang bertentangan dengan aslinya, jangan gila. Ye Chen menguap dan menggeliat dengan keras. Dimengerti. Gadis-gadis itu tersenyum manis. Setelah bekerja keras begitu lama, tidak ada yang memberiku hadiah. Tuan Muda Ye menghela nafas. Ya, bagaimana mungkin tidak? Semua gadis melangkah maju satu persatu, masing-masing mencetak bibir merah di wajah Ye Chen, dan kemudian mereka semua memasuki kamar kerja bersebelahan. Setelah menghabiskan waktu mundur, dia hanya ingin meningkatkan kekuatannya dalam waktu sesingkat mungkin, sehingga dia bisa mengangkat langit bersama Ye Chen saat bencana datang. Itu hampir sama. Ye Dasao tersenyum riang, mengendus aroma bibir merah, dia tidak merasa terganggu, dia berjalan dalam reinkarnasi selama 1000 tahun, dia penuh energi, dan dia tidak tahu berapa kali dia terluka secara internal. Setiap saat-saat ini, saya akan menyapa 8 generasi leluhur para dewa lagi. Jika bukan karena hukuman terkutuk, betapa lembabnya kehidupan kecilnya, dan betapa indahnya tidur dengan istrinya di lengannya. Bagus sekali. Tang San Xiao, tidak jauh dari sana, menatap Ye Chen dengan penuh semangat, itu disebut iri. Saat dia berbicara, dia tidak lupa melihat Ye Ling. Setelah selesai, Ye Ling memberinya tamparan di wajahnya. Ye Chen berjalan mendekat dan memberi Ye Ling sebuah gulungan rahasia, yang juga merupakan cara Kaisar untuk keabadian,
digunakan untuk melarikan diri dari tubuh, seperti Yeling. Hal terpenting sekarang adalah meletakkan fondasi yang kokoh, belajar lebih mendominasi menyerang keabadian, tetapi sebaliknya tidak ada manfaatnya, tetapi masih ada metode abadi untuk melarikan diri. Terima kasih, Pak Tua. Yeling terkekeh, dan juga berlari untuk mundur. Tang Sanxiao bangkit dan menatap Ye Chen dengan penuh harap, seolah-olah dia berkata, meskipun aku bukan menantumu, aku juga berada di puncak gadis giok, dan ada bagian dalam legenda, jadi kamu harus melakukannya berikan padaku. Ambil, ayo bersenang-senang. Ye Chen memberikan tas penyimpanan, dan dia sudah menyiapkannya untuk pria kecil gendut itu. Dia adalah satu-satunya orang di dunia yang dapat dengan bebas mengontrol batas penerus darah, meskipun dia terlihat agak sewenang-wenang, meskipun saya selalu ingin memuji kubis kecil keluarganya, tetapi tidak dapat disangkal bahwa lelaki gemuk hitam kecil ini memang berbakat, dan jika ia berbakat, ia harus mengolahnya dengan baik. Terima kasih, Pak Tua. Tang San sangat senang sampai dia berlari sepanjang jalan dan menghilang. Melihat punggungnya, ekspresi Ye Chen penuh dengan makna yang dalam. Jika berbicara tentang generasi muda surga, Tang Sanxiao memang eksistensi kelas atas, tidak menyombongkan diri. Jika benar, bahkan putra bumi mungkin bukan lawan. Konsumsi energi dapat membunuh pihak lain, dengan gantung tingkat dewa, tidak mau sendiri tidak akan berhasil. Mundurnya para gadis membuat puncak Yunfe cukup sepi, kecuali dua lelaki kecil yang masih bermain di rerumputan, hanya dia yang tersisa. Berbicara tentang dua lelaki kecil itu, ada beberapa perubahan hari ini. Perubahan semacam ini mengacu pada usia, bukan untuk berhenti, tetapi untuk benar-benar masuk ke dalam kategori orang normal, untuk mulai tumbuh secara bertahap, yaitu semacam nirwana antara tubuh momok dan bintang tunggal. Kala jengking telah berakhir, dan langkah selanjutnya adalah jalan menuju kekuatan sejati. Menutup matanya dari kedua lelaki kecil itu, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk menoleh, dan melirik keluar gerbang Gunung Hengyue. Ada seorang pemuda bertopeng yang keluar dari ruang kosong. Dia sedang melihat Yunfe puncak melintasi puncak yang tak terhitung jumlahnya. Lebih tepatnya, itu melihat Xiao Yefan. Pemuda itu lahir dengan penampilan yang agung, matanya seperti bintang, rambut hitamnya seperti air terjun, Taoismenya alami, dan dia bisa melihat penglihatan dan Taoisme, yang berubah di sekelilingnya, terjalin dengan suara Tao, dan dari tubuhnya, dia bisa mencium ada kekuatan misterius yang tersembunyi, begitu diaktifkan, pasti menakutkan. Bukankah dia anak bumi? Ye Chen tidak terkejut dengan kedatangannya. Di masa lalu, junior yang menakjubkan ini sesekali datang ke sini, tujuannya jelas untuk melihat Son of Scotch, menunggunya tumbuh dewasa, dan bersaing dengannya. Sayang sekali, kecewa sekali dan untuk selamanya, kesepian seorang master adalah yang paling tak tertahankan. Ye Chen tersenyum, menghormati putranya, dia harus merasa terhormat karena begitu dihargai oleh putra bumi. Sambil tersenyum, dia menjentikkan tangannya dengan ringan, dan sebuah tas penyimpanan terbang keluar dari Hengyue, dan digantung di depan putra bumi tanpa memihak. Apa yang terkandung di dalamnya juga merupakan serangkaian metode abadi dari cara kaisar, sebagian besar dari yang berasal dari bumi, anak laki-laki dapat belajar. Sebagai kaisar Great Chu, dia tidak pelit, bahkan jika lawannya adalah lawan putranya, ini adalah keberanian dari tubuh suci. Senior, kamu tidak takut generasi muda akan belajar darimu, bukankah kamu akan mengalahkan putramu? Putra bumi mengerutkan kening. Aku percaya pada kalian berdua. Ye Chen tersenyum. Terima kasih atas hadiahnya, senior. Putra bumi membungkukkan tangannya, meletakkan tas penyimpanannya, berbalik dan pergi, dan ketika dia berjalan jauh, dia masih tidak lupa untuk melihat ke belakang. Dia telah sedikit perubahan pada Santo senior, dia mampu menciptakan mitos berulang kali, bukan kebetulan, hanya saja keberanian besar seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa, sebaliknya, dia sedikit berpikiran sempit. Dalam hal ini, dia dan Ye Chen tertinggal jauh. Putra bumi berangsur-angsur menjauh, Ye Chen juga menemukan tempat yang nyaman, dan duduk bersila. Kemudian, lebih dari selusin api sungguhan ditarik keluar, kurang lebih, semuanya memiliki sedikit kebijaksanaan, tetapi dibandingkan dengan api peri dan api purba, mereka lebih dari satu tingkat di belakang. Serahkan padaku. Ye Chen berkomunikasi dengan perasaan spiritualnya, dengan sangat lugas. Begitu kata-kata itu jatuh, api peri keluar, mengelilingi Ye Chen, dan nyala api akan berkobar beberapa kali dari waktu ke waktu, lebih dari selusin api nyata untuk dilihat, seolah mengatakan, ini adalah Master Lao Su, yang ceroboh dan aku akan melebur, jika tidak, Tuan Muda akan menelanmu. Belum lagi, setelah diancam olehnya, ada 7 atau 8 api sungguhan,
dan mereka ketakutan di tempat, dan 5 atau 6 api sungguhan yang tersisa menjadi sedikit lebih kuat, jadi mereka menggantung di sana dan pura-pura tidak mendengar. Untuk ini, Ye Chen mengabaikannya untuk saat ini, dan dengan tenang bergabung dengan api kepatuhan yang sebenarnya. Hormat kami mengirimkan dan berbagi pikiran yang sama, proses integrasi cukup lancar, dan berakhir dalam waktu kurang dari 3 jam. Selanjutnya, ada 5 atau 6 api sungguhan, dan api peri tidak berguna untuk mengintimidasi mereka. Ye Chen yang cerdas tidak punya pilihan selain berbicara, dan mengobrol serius dengan mereka tentang kehidupan. Kemampuan Ye Dasao untuk membodohi Anda juga luar biasa, tidak peduli apakah lawan Anda adalah manusia atau hewan, api sungguhan atau guntur sungguhan, hanya ada sedikit orang yang dapat menahannya untuk membodohi Anda. Akibatnya, 5 atau 6 api sungguhan, yang tidak terlalu cerdas, semuanya jatuh, dan dibodohi hingga tidak dapat membedakan timur dari barat, utara dari selatan, dan secara bertahap cenderung menyerah. Menambahkan api peri untuk mengancam mereka lagi, hei, sudah selesai. Proses integrasi masih berjalan lancar. Setelah fusi selesai, asal mula api abadi menjadi lebih tebal, dan semakin mendekati tingkat kekacauan, tetapi Ye Chen tahu bahwa meskipun ada sedikit perbedaan, itu mungkin parit alami, dari kuasi puncak. Kaisar ke Kaisar Agung hanya ada sedikit perbedaan, tetapi itu tidak akan pernah bisa dilintasi, itu seperti celah, banyak orang luar biasa di dunia, sulit untuk naik ke tingkat berikutnya setelah menghabiskan hidup mereka. Xian Huo punya kesempatan, dan sebagai master, dia juga mendapat keuntungan. Pada saat itu, dia sepertinya telah menyentuh kemacetan Kaisar Zun, tetapi dia hanya melihat sekilas, dan kemudian menghilang dalam sekejap mata untuk benar-benar menemukan kesempatan untuk menerobos Kaisar Zun. Dia masih membutuhkan kesempatan, dan dia bukan tanpa kesempatan ini, tapi, sedikit tidak terkoordinasi. Kesempatan ini mengacu pada api ilahi pada awalnya, sejak dibawa keluar dari lubang hitam, sampai sekarang disegel. Dia membicarakannya, bahkan jika dia menolak untuk menyerah, api abadi mengancamnya setiap hari, dan itu tidak berguna. Sekali lagi, dia memanggil api ilahi dari awal mutlak. Jika dia menyatukan api dewa ini, kemungkinan besar dia akan dapat menemukan kesempatan itu dan menerobos ke Kaisar Zun. Itu akan menjadi keberuntungan yang menantang surga. Sayang sekali Taichu Senhuo masih belum masuk, dan tidak mendengarkan kedipannya, dan tidak takut dengan ancaman Xian Huo, jadi Tuan Muda Ye tidak berdaya. Ibuku, jadilah baik, apakah itu api ilahi dari permulaan? Melihat pemandangan di puncak Yunfei, Fuya, yang berada di depan langit ilusi dan tirai air gerbang Tianxuan, tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut, dia juga Kaisar Zun yang lama, tidak ada alasan saya tidak mengenali Shen Huo di masa-masa awal, tetapi ini baru pertama kali saya melihatnya. Di satu sisi, Dong Huang Taixin juga terkejut, dia tidak tahu bahwa ada peri yang tersembunyi di Ye Chen, yang kedua setelah Chaos Fire, dan tingkat Absolute Beginning Divine Fire jauh lebih tinggi dari yang dibayangkan. Episode 2322 Perburuan. Di bawah bulan, Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan malu-malu. Dia benar-benar marah terhadap Taichu Senhuo. Peringkat kedua Huoyan sangat berpangkat tinggi. Dia membodohi dan mengancamnya. Dia mengatakan banyak hal baik. Orang-orang tidak masuk, dan mereka mengabaikan Anda. Mengingat kekuatannya, Ye Dasao hanya menambahkan ratusan segel ke dalamnya, artinya, jika kamu tidak menyerah, kamu akan disegel selamanya. Dalam hal ini, Taichu Senhuo juga tenang, saya akan disegel sampai mati, dan saya juga akan tunduk kepada Anda. Di bawah bulan, Ye Chen turun gunung. Kedua lelaki kecil, Ye Fan dan Yang Lan, penuh energi dan masih bermain di rumput, kadang-kadang, mereka akan berlari ke pohon buah spiritual untuk menginjak kaki mereka untuk memetik buah yang sebening kristal. Saatnya istirahat. Ye Chen berjalan sambil tersenyum, semua gadis mundur, dan orang yang merawat anak-anak menimpanya sebagaimana mestinya, dan untuk sementara, dia masih sedikit tidak nyaman. Untungnya, kedua lelaki kecil itu berperilaku cukup baik, dan bangkit kembali ke kamar. Ye Chen tersenyum lembut, dan melirik ke berbagai kamar kerja, semua gadis bersila, dalam keadaan kesurupan, dikurung di bawah cahaya peri yang cemerlang, seindah mimpi. Dia tidak pernah mengganggu, dan pada saat seperti itu, dia tidak akan lari menjadi iblis. Merefleksikan cahaya bintang dan cahaya bulan, dia mengorbankan 8 tanda reinkarnasi, satu demi satu, tersembunyi di 8 arah kehampaan, dan mereka yang memiliki penglihatan rendah tidak akan dapat menemukan jejak tanda sama sekali. Suara mendesing. Dia hanya mendengar siulan angin, dan dia menghilang dalam sekejap. Di antara 8 jejak samsara, dia bola-balik dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat dari kilat, dan dia tidak bisa menangkap sosoknya.
Dia hanya melihat sebuah sinar cahaya, yang sepertinya tidak terlihat, berlarian dalam ketiadaan. Dewa Guntur terbang. Melihat yang mulia di sini, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, di depan langit ilusi dan tirai air, banyak kaisar semu dari Sekte Tianxuan juga ada di sana, dan hanya ada beberapa dari mereka. Mereka, yang hampir tidak bisa melihat petunjuknya, dan mereka sangat yakin. Metode abadi yang dilakukan Chen adalah seni Dewa Guntur terbang yang misterius. Anak ini, kapan kamu menyadari kekuatan gaib ini? Dilao membuka mulutnya, dengan ekspresi yang indah di wajahnya. Bahkan dia, kaisar semu tua, tidak tahu misteri Dewa Petir terbang, apalagi menggunakannya. Sekarang, Ye Chen memamerkan seni peri ini. Sungguh aneh menjadi tidak bermoral. Anda harus tahu bahwa hanya tubuh Dewa Nirvana yang akrab dengan teknik pembunuhan pengetahuan kuno dan modern ini, dan tidak setiap tubuh Dewa Nilmier dapat membangkitkannya. Keberuntungan Duo Tian, ini benar-benar keberuntungan Duo Tian. Tian Lao menghela nafas dan mendecakkan lidahnya terus-menerus. Jika Ye Chen tidak mengungkapkannya, jika mereka tidak kebetulan melihat Yun Feng, mereka tidak akan tahu bahwa Ye Chen telah kesempatan seperti itu. Bakatnya sangat menentang langit. Jejak yang digunakan seharusnya adalah jejak reinkarnasi, tetapi dia benar-benar dapat mewujudkan jejak itu. Pengetahuannya tentang reinkarnasi telah melampaui kognisi dunia. Jika masih ada Dewa Nirvana di dunia yang saya tidak tahu bagaimana perasaannya tentang itu. Kamu tidak ingin memikirkan siapa kehidupan pertamanya. Jika orang yang hadir adalah yang paling tenang, itu adalah Dewi Kunlun, dan semua orang berdiri dengan rapi di depan langit fantasi dan tirai air, hanya dia, duduk di meja batu tidak jauh, menyeduh teh dengan santai. Perjalanan Ye Chen memberinya terlalu banyak kejutan, Kaisar ke-10 Dacu juga menciptakan terlalu banyak mitos abadi, dia sudah memiliki kebiasaan, ditambah dengan spekulasi tentang kehidupan pertama Ye Chen, apalagi yang tidak mungkin. Kata-kata ini membuat ekspresi Kaisar semu lebih serius. Mereka harus mengerti bahwa Ye Chen adalah jenis yang berbeda. Dia telah menyentuh terlalu banyak tabu, seperti melanggar batas suksesi darah di langit. Di masa lalu, dia bisa untuk membuat legenda melawan hukum sekarang, dia juga bisa menulis mitos dalam kekacauan. Mata orang-orang sangat dalam, bahkan jika bencana langit akan datang, mereka kemungkinan besar akan dihancurkan oleh banjir, tetapi mereka semua melihat fajar menyilaukan dari Ye Chen. Dalam kesunyian, Dong Huang Taixin menjentikkan tangannya dengan ringan. Segera, saya melihat cahaya surgawi langsung menuju Heng Yue, menyatu dengan prestise kaisar, pedang Kaisar Xuan Yuan tergantung di langit di atas Heng Yue, dan kemudian menghilang menjadi kehampaan. Niatnya cukup jelas. Ye Chen terlalu banyak hubungannya dengan dia, jadi tidak ada lagi kesalahan. Hanya dengan melindungi Heng Yue dengan senjata kaisar dia bisa merasa nyaman. Selain itu, ada banyak zundi tua yang tersebar di sekitar Heng Yue. Menanggapi perubahan tak terduga yang dapat terjadi kapan saja. Dalam sejarah Great Chu, hanya Ye Chen, sang kaisar, yang memiliki kehormatan tertinggi untuk menjadikan Dewi Kunlun begitu penting, dan dia tidak ragu untuk mengirim yang kuat dan senjata kaisar untuk melindunginya secara diam-diam. Di puncak Yunfei, Ye Chen kembali ke tempat asalnya, dan 8 tanda reinkarnasi bergabung ke dalam tubuhnya. Matanya kuno dan tenang, tetapi sulit untuk menyembunyikan Dao Yun, dan pemahamannya tentang hukum reinkarnasi dan Dewa Petir terbang telah memperoleh sedikit kebenaran. Dengan waktu dan curah hujan, dia akan menjadi lebih hebat. Dia menatap Misty, dan dia bisa melihat pedang Xuan Yuan melayang di udara. Dia datang untuk melindungi Heng Yue, dan dia tidak akan pernah menolak. Dan prajurit kekaisaran Cuksuan, Yurui, juga cukup masuk akal, terlepas dari tubuh Cuksuan, seperti cahaya surgawi, langsung ke langit, dan pedang Xuan Yuan timur dan barat, masing-masing dipenuhi dengan kekuatan kekaisaran, yang satu menekan Yin dan Yang, dan yang lainnya mengunci Qian Kun. Jika orang luar datang ke Heng Yue, mereka tidak akan lepas dari intip mereka. Sangat luas. Ye Chen tersenyum, dia tidak takut dengan kesulitan di depan, yang dia takutkan adalah halaman belakang juga akan terbakar. Malam berangsur-angsur semakin dalam, dan orang-orang tua yang menonton Ye Chen pergi satu demi satu, dan seluruh dacu menjadi damai dan jatuh ke dalam ketenangan. Tuan muda Ye masih terjaga, sudah berada di luar kamar kerja Lin Sihua. Jingle bell. Begitu dia tiba, dia mendengar bel berbunyi di kamar kerja Lin Sihua. Ye Chen mengangkat alisnya, dia bisa melihat melalui kamar kerja melalui dinding, dan dia bisa melihat lonceng ungu tergantung di ruangan itu, bersinar dengan kilau, berlama-lama dengan awan peri, dan suara yang jernih dan paling terang. Lonceng semacam itu juga ditemukan di kamar wanita lain. Bagus. Ye Chen memiliki ekspresi yang berarti di wajahnya.
Tidak sulit untuk melihat bahwa bel kecil itu adalah senjata ajaib khusus, lebih tepatnya, itu adalah senjata ajaib untuk mencegah pencuri. Begitu seseorang yang tidak setia melangkah ke jarak yang telah ditentukan, akan ada suara, agar mereka bangun dari tidurnya. Adapun pencurinya, sudah jelas bahwa itu adalah Tuan Muda Ye. Beberapa hari yang lalu, hal tak tahu malu yang dia lakukan membuat semua gadis ingat, yaitu, tidak peduli mundur atau tidur nyenyak, bel harus digantung, untuk mencegah seseorang melarikan diri lagi di tengah malam. Ke kamar mereka. Melakukan sesuatu yang buruk. Anak-anak bisa diajari. Ye Chen menderita batuk kering. Menantu perempuan telah ditipu berkali-kali, dan mereka akan selalu belajar menjadi pintar. Ini semua berkat dia. Dia menggali lubang yang bagus, dan membuat setiap menantu perempuan, dari payudara besar dan tidak punya otak, dengan IQ yang bagus, seorang istri dengan cara ini, dia sangat lega. Akan ada lebih banyak jebakan di masa depan. Tuan Muda Ye menggosok dagunya, sebagai seorang suami, dia terikat oleh misi ini. Mengalihkan pandangannya dari ruangan, dia berjongkok di sudut, tidak tahu apa yang dia lakukan, tetapi mendorong tanah lapis demi lapis, seolah-olah dia sedang mencari harta karun. Terus terang, itu menggali lubang. Dalam istilah awam, itu menggali. Di bawah cahaya bulan, punggungnya terlihat sangat licik, seperti pencuri pada pandangan pertama. Di dalam ruangan, Lin Sihua, yang sedang menyendiri, terbangun oleh suara bel kecil. Melalui dinding, dia melihat keluar ruangan dengan ekspresi aneh, bertanya-tanya apa yang dicari Ye Chen di kaki tembok di tengah malam. Pada titik tertentu, Ye Chen berhenti, menggali harta karun dari lubang. Yah, itu memang bayi. Harta itu, pada pandangan pertama, terlihat seperti pispot, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, itu benar-benar pispot, bersinar dengan cahaya keemasan, yang diukir dengan pola ilahi kuno, serta penggambaran segel ekstrim. Yang memalukan adalah bahwa pispot masih merupakan senjata ajaib. Itu adalah prajurit suci yang asli. Saya tidak tahu siapa itu. Sangat menyakitkan untuk mengorbankan urinoir kelas prajurit suci. Seberapa menariknya. Lin Sihua melihatnya dengan bingung. Dia tidak tahu bahwa ada seorang prajurit suci yang dimakamkan di kaki tembok di luar kamar kerjanya, dan itu juga pispot. Apa alasannya? Kebiasaan orang-orang dunia biksu. Tidak sulit baginya untuk menebak bahwa pispot dikubur oleh Ye Chen, dan hanya Tuan Muda Ye yang bisa melakukan hal seperti itu. Mengubur pispot di bawah sudut kamar kerja menantu perempuan, Anda adalah bakat sialan. Di bawah pengawasannya, Ye Chen memeluk pispot dan berjalan pergi dengan riang. Dia benar-benar menganggapnya sebagai harta karun dan terus menyekanya, seolah-olah, menurut pendapatnya, itu bukan urinoir, tetapi sepotong keabadian. Besi, sebuah sepotong besi peri yang lebih berharga dari emas abadi. Di bawah pohon tua, Tuan Muda Ye duduk. Tetapi melihat bahwa dia telah mencabut batasan pada pispot, dia menuangkan segumpal darah emas, dari pispot. Kekuatan hidup sangat besar, esensi aslinya kaya, dan ada kekuatan yang menakutkan tersembunyi, yang membuat pedang Suan Yuan dan Kaisar Bing Yurui, mau tak mau berdengung. Ku bilang, itu urinoir. Di Gunung Jiming, Kaisar Hades berkata dengan penuh arti. Jelas, ya, kata Di Huang dengan sudut mulutnya berkedut. Kencing itu penuh dengan darahmu, kan? Jelas itu milikku. Di Huang menarik napas dalam-dalam, sudah menunjukkan tanda-tanda memarahi ibunya. Bagaimana dengan mengatakan bahwa Junior Ekaristi itu luar biasa? Darah tubuh suci Dacheng masih tersembunyi, dan bahkan dua Supreme Being tidak mengetahuinya. Ini bukan yang terpenting, yang penting darah jenazah yang suci dimasukkan ke dalam pispot dan dikubur di kaki tembok kamar kerja menantu perempuan. Saat ini, Di Huang meragukan hidupnya. Tubuh suci Dacheng memiliki keinginan untuk memukul seseorang, dan keinginan ini cukup kuat. Tidak ada yang bisa menyembunyikan darah saya. Itu membuktikan bahwa Anda memiliki pandangan jauh ke depan, tetapi memasukkan darah saya ke dalam pispot terlalu banyak. Ini akan menjadi pemandangan bersejarah, layak untuk diperingati. Karena pispot yang luar biasa ini, ketenarannya di kehidupan pertama Kaisar Huang akan segera dibersihkan, dan reputasi besar menjadi tubuh suci juga akan ternoda oleh kencing, genit, dan amarah karena tindakan seseorang. Wajah panjang, wajah sangat panjang. Kaisar dunia bawah menegakkan punggungnya, terpisah dari dua dunia manusia dan dunia bawah, cara dia memandang Ye Chen berubah. Sebagai seorang kaisar, dia tampak seperti memandang dewa, seperti Ye Chen orang yang luar biasa seperti ini benar-benar unik di segala usia, belum pernah terjadi sebelumnya dan belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, Kaisar dunia bawah dengan tulus mengagumi seseorang. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, Underworld Emperor dengan tulus meratapi Kaisar Huang.
Ketika dia pergi menemui Di Huang sudah pergi. Ekaristi Dacheng benar-benar tidak berwajah, keturunan Ekaristi keluarganya ini, tidak hanya dapat memberinya wajah dan merusak reputasinya, dia juga seorang pencuri. Kaisar Hades tidak pergi, dia masih berdiri di sana, matanya bersinar terang. Adegan menggantung dan meledak ke langit telah dicap olehnya dengan mata kaisar, dan ketika tiga dunia bersatu, dia juga akan menunjukkannya kepada talenta surga. Pada saat itu, setiap kali orang di dunia berbicara tentang Kaisar Huang, mereka akan memikirkan periuk malam, dan setiap kali mereka berbicara tentang urinal, mereka juga akan memikirkan Kaisar Huang. Pemandangan sebesar itu pasti akan semarak. Hanya dengan memikirkannya, Emperor Underworld akan merasa heboh, lihat edisi kolektor itu masih cukup kuat. Di bawah pohon tua di puncak Yunfei, Tuan Muda Ye telah mencurahkan semua darah Di Huang dan menyegelnya di dalam tubuhnya. Meskipun operasi ini tidak terlalu layak bagi Di Huang, itu benar-benar menunjukkan kebijaksanaannya. Bagilah darah Di Huang menjadi dua bagian, bawa satu bagian bersamanya, dan sembunyikan bagian lainnya di puncak Yunfei. Inilah yang disebut persiapan dua tangan. Fakta membuktikan sekali lagi bahwa dia melakukan hal yang benar dan membuat keputusan untuk membuat rencana ke depan. Setidaknya, dia tidak akan jatuh ke posisi pasif karena tubuh suci wanita mengambil darah Di Huang. Dia adalah satu-satunya yang tahu tentang masalah ini, dan bahkan Kaisar Ming dan Kaisar Huang tidak tahu apa-apa, apalagi tubuh suci wanita. Di masa depan, seluruh surga dan segudang alam mungkin memiliki perubahan haluan yang indah karena tindakannya selama Di Huang kembali ke Kaisar Zun, klan prasejarah harus berbaring tengkurap. Maaf atas keterlambatan kemarin, saya akan membalas pesan semua orang sesegera mungkin. Episode 2323 Puncak Suci Agung. Di pagi hari, sinar matahari yang hangat, diwarnai dengan kilau, memercik dacu, dan menutupi gunung dan sungai yang besar ini dengan mantel yang damai. Setiap gunung, setiap sungai, setiap tumbuhan dan setiap pohon memiliki sentuhan spiritualitas. Ledakan, ledakan, ledakan. Langit baru saja terbit, dan lonceng tebal dan panjang terdengar, berpusat di markas Tianting, bergema tanpa batas di seluruh dunia. Bunyi lonceng ini melambangkan panggilan, dan hanya akan berbunyi untuk acara-acara besar. Mendengar suara itu, 81 gerbang dari 3 sekte, 9 aula, dan 81 gerbang pengadilan surgawi Chu besar semuanya dipindahkan. Tidak peduli pemimpin sekte atau penguasa istana, mereka semua berdiri di depan saat yang sama dan langsung pergi ke markas pengadilan surgawi. Semua orang tersenyum, seolah-olah mereka tahu apa yang sedang terjadi. 3 kata, kesempatan. Di aula pengadilan surgawi, Ye Chen, penguasa pengadilan surgawi, sudah menunggu. Kali ini dia datang, itu memang sebuah kesempatan, dan yang disebut kesempatan ini, tentu saja, adalah teknik abadi Kaisar Dao dari perbatasan kering, yang harus disebarkan ke seluruh Grid Chu dalam waktu sesingkat mungkin dan secepat mungkin. Kecepatan. Setelah menunggu lama, kupikir kamu lupa. Kutukan itu terdengar, dan Gu Santong adalah yang pertama membunuhnya. Hari ini, dia penuh vitalitas, dan seluruh tubuhnya penuh energi. Kamu jalang, datang ke sini untuk bereinkarnasi. Setelah itu, Taois Wuya kehabisan napas, melihat postur tubuhnya, dia mengejar Gu Santong sepanjang jalan, tapi sayangnya, kakinya tidak cukup kuat. Ketika keduanya datang, mereka menggosok tangan mereka bersama dan muncul, tersenyum, di mana jalan keabadian Kaisar. Mari kita lihat. Jangan khawatir, kami akan membagikan semuanya bersama-sama. Ye Chen menyesap dari minumannya. Jika saat itu, dia akan pergi ke surga, kata Gu Santong dalam-dalam. Jika ini dulu, aku akan lulus dengan tamparan. Pendeta Tao Wuya meremas janggutnya. Mengenai hal ini, Ye Chen mengabaikannya, jangan membuat masalah untukku, hati-hati dipukuli. Penantiannya tidak lama. Setelah Gu Santong dan Wuya, Zhou Ao dan Liu Yi tiba tanpa urutan tertentu, dan 2 dari 3 sekte datang. Adapun sekte Zheng Yang, karena Jining Suang sedang mundur, Panglima Besar Yang Zhen datang bukannya dia. Tuan dari 9 istana dan 81 sekte juga memiliki kaki dan kaki yang cepat, serta tetua tertinggi pengadilan surgawi. Mereka semua memasuki markas besar pengadilan surgawi secara bergerombol. Semua orang di aula duduk, merasa sangat emosional. Mereka tidak dapat mengingat kapan terakhir kali mereka berkumpul di markas pengadilan surgawi. Itu harus menjadi reinkarnasi terakhir, bersatu untuk melawan iblis. Dewa suci surgawi pengadilan telah bersama sejak malam itu. Pada malam itu juga Ye Chen memimpin tentara ekspedisi Grid Chu di jalan yang tidak bisa kembali yang ditunjuk sebagai komandan Grid Chu. Hari ini, setelah reinkarnasi yang hebat, itu masih menjadi markas pengadilan surgawi,
dan masih merupakan kumpulan pemimpin dari berbagai kementerian, tetapi terlalu banyak orang yang hilang, seperti Long Ye, Kaisar Pedang, Du Guao, Ouyang Xizun, Chu Changzong, Zhu Beiyu. Chu Yinghun yang agung ini tidak hadir, dan mungkin, dia tidak akan pernah hadir lagi. Ambil kembali, gosok sendiri. Ye Chen adalah orang pertama yang membuang pikirannya, satu demi satu slip giok memenuhi seluruh aula, dan setiap orang yang hadir memiliki salinannya. Dia lugas, dan para pemimpin dari berbagai kementerian juga lugas. Segel di dalamnya adalah semua cara keabadian kaisar, dan mereka milik suku prasejarah, yang bisa disebut harta yang tak ternilai harganya. Selain itu, ada juga pengalaman kultivasi dan pemahaman tentang Tao, yang juga disalin satu persatu oleh Ye Chen dan diukir di slip batu giok, yang juga dibagikan oleh semua orang. Memegang slip batu giok ini, orang-orang di istana merasa cukup berat, mereka tahu betul bahwa wawasan ini sangat berharga, dan itu diperoleh Ye Chen di sepanjang jalan, ternoda oleh debu perjalanannya, dan juga ternoda oleh darahnya. Hormati para pahlawan. Ye Chen telah mengangkat kendi dan menumpahkan sepotong anggur. Tidak ada yang menanggapi kata-katanya, tetapi tindakannya sama. Potongan anggur dituangkan secara kolektif, memperingati masa lalu mereka, dan juga memperingati jiwa Chu Ying Agung yang belum kembali. Tanah ini mengubur tulang mereka, tetapi bukan tulang mereka. Jiwa. Jiwa. Reuni setelah reinkarnasi datang dengan cepat dan berjalan lebih cepat lagi. Para pemimpin dari berbagai kementerian kembali satu demi satu, untuk meneruskan jalan keabadian kaisar dalam waktu sesingkat mungkin di dunia, dan memaksimalkan kekuatan tempur secara keseluruhan, karena hiruk-pikuk bencana dapat berakhir kapan saja, dan bahwa hari adalah waktu perang habis-habisan prasejarah dimulai, perlu aktif mempersiapkan pertempuran. Ye Chen adalah orang terakhir yang pergi. Sebelum meninggalkan aula utama, dia tidak menoleh ke belakang dan melihat bagian terdalam dari tengah aula. Kata pengadilan surgawi, luar biasa, tetapi mencerminkan kemegahan tanah ini. Bahkan di bawah bulan, dia menginjak tanah yang luas dan berjalan perlahan. Dacu malam ini cukup damai. Dari sudut pandangnya, kebanyakan orang yang telah memperoleh jalan keabadian kaisar telah mundur. Adapun berapa banyak peluang yang bisa didapatkan oleh retret ini, itu tergantung pada sifat pribadi. Sepotong langit dan bumi, dia tiba-tiba berhenti dan melihat ketiadaan. Saat Anda menatap mata, Anda bisa melihat ribuan lampu peri melewati kabut, dan ada juga orang yang harus dirampok dan dikembalikan ke singgasananya, tanpa kecuali, mereka semua adalah suku prasejarah, dan untuk surga, tidak ada satupun. Ye Chen sedikit mengernyit, firasat buruk muncul dengan santai. Bertanggung jawab atas evolusi Zhou Tian. Dia telah menyimpulkan lebih dari sekali bahwa kegilaan bencana yang meracuni dunia akan segera berakhir, dia tidak tahu secara spesifik dunia, tetapi hari itu tidak lama lagi. Temukan area terlarang untuk dimediasi. Ye Chen berpikir dalam hati, jika dunia prasejarah benar-benar ingin berperang, langit pasti akan kalah, dan langit membutuhkan bantuan daerah terlarang, tapi kali ini mungkin tidak berhasil, karena daerah terlarang juga mengalami bencana. Karena hiruk-pikuk bencana, kemungkinan besar mereka tidak akan berpartisipasi lagi, dan mengancam sekali atau dua kali tidak apa-apa, jika Anda berani mengancam untuk ketiga kalinya, yang akan menghancurkan langit bukanlah Hong Huang, tetapi area terlarang. Oleh karena itu, semuanya tergantung pada diri sendiri. Jika seseorang dapat naik ke pangkat Kaisar Semu, ada kemungkinan untuk melewati Kaisar Dunia Bawah, itu adalah cara raja. Berbicara tentang Kaisar Zun, dia menatap Taichu Senhuo dengan penuh semangat lagi. Kelompok api itu bagus, tidak mempengaruhinya sama sekali, coba lihat. Tidak ada gunanya untuk melihat lagi. Ye Chen tidak berbicara, tetapi hanya menarik napas dalam-dalam. Ini adalah api, jika tidak, dia akan menghajar api Taichu, sehingga bahkan ibunya sendiri tidak akan dikenali. Dengan semua upaya, saya hanya satu langkah jauh dari kuasi Kaisar, datanglah padamu, itu rantai. Dia juga tidak repot-repot menjentikkan Taichu Senhuo, itu benar-benar tidak berguna. Sepanjang jalan, hanya ada sedikit orang di Dacu, dan bakat Dacu yang biasanya energi semuanya mereda. Omong kosong adalah omong kosong, dan masih ada hal penting yang harus dilakukan, seperti pencerahan Kaisar, Taoisme, dan keabadian. Untuk sesaat, Ye Chen membuka matanya lagi, dan sambil berjalan dengan mata tertutup, dia tanpa sadar melarikan diri ke kondisi pencerahan. Hukum reinkarnasi akan selalu memberinya kejutan secara tidak sengaja. Momen langka semacam ini jauh lebih berharga daripada cara keabadian Kaisar. Sejak saat itu, di bawah bulan yang cerah dan cerah, ada sosok suram dari belakang, berjalan melintasi dunia, mengembara dalam pikiran dan konsepsi artistik, memahami hukum reinkarnasi,
dan berpartisipasi dalam mempelajari jalan yang kacau. Perjalanan ini 9 hari. Selama 9 hari, dia tidak berhenti. Meskipun langkahnya lambat, dia mengambil langkah besar. Langkah demi langkah, dia telah melakukan perjalanan dari tengah Chu Utara ke tembok kota Chu Selatan. Meskipun 9 hari itu singkat, mereka juga mendapat banyak manfaat, dan pemahaman mereka tentang Tao menjadi lebih halus. Pada hari ke-10, dengan mata terpejam, dia akhirnya menghentikan sosoknya. Tetapi melihat cahaya keemasan menyelimutinya, setiap inci tubuh suci diwarnai dengan cahaya cemerlang, tulang dan sumbernya bergetar bersama, hukum dan darah terjalin, dan banyak penglihatan diubah. Pada saat ini, basis kultivasinya telah naik jauh-jauh, dan dia telah maju sampai ke puncak Sage Agung. Dalam kegelapan, dia sepertinya melihat sebuah gerbang besar yang mengangkat langit. Di bawah gerbang raksasa, dia sekecil semut. Meskipun gerbang raksasa itu dekat di depan matanya, rasanya begitu jauh sehingga dia tidak bisa, jangan menyentuhnya. Gerbang itu adalah gerbang Kaisar Zun, dan seseorang hanya perlu melewatinya untuk menjadi Kaisar Zun. Sebelumnya, dia hanya selangkah lagi dari menjadi Kaisar Semu, tapi sekarang, dia hanya setengah langkah lagi. Bersenandung. Saat dia berkultivasi ke puncak Orang Suci Agung, dunia bergetar. Pada saat ini, terlepas dari Great Chu, Xuan Huang, atau surga, Hong Huang, dan 5 area terlarang, semua kuasi kaisar di puncak dunia semuanya melihat ke atas pada saat yang sama, dengan kejutan yang sangat menyenangkan di wajah mereka. Hanya karena, pada saat sebelumnya, penindasan Kaisar Xianwu terhadap jalan kaisar telah sedikit melemah. Sebagai kaisar kuasi puncak, mereka merasakan yang paling jelas, dan bagi mereka, ini tidak diragukan lagi adalah Injil yang hebat. Dengan peluang yang cukup, mereka mungkin benar-benar dapat melewati celah itu dan menjadi kaisar di langit. Baru-baru ini, cara penindasan Kaisar Zun telah melemah, dan kecepatannya telah dipercepat secara signifikan. Pria tua itu mengelus janggutnya di area terbatas Tiansu dan berkata, matanya yang tua keruh penuh dengan makna yang dalam. Mungkin, sudah waktunya aku pergi ke Dacu, Tian Lao berkata dengan acuh tak acuh, dengan ekspresi sedikit malu di wajahnya. Setelah menunggu lama Ye Chen, dia mengira pria itu akan kembali, tetapi tidak ada yang mau mengira bayangan itu hilang. Jika Chen tidak datang, zona terlarang harus direndahkan, dan pergi ke sana untuk berbicara dengan tubuh suci kecil. Ye Chen pasti tidak dapat dipisahkan dari penindasan kaisar, dan tongkat besi Lingqiao harus dibawa kembali dengan cara. Setelah kata-kata itu jatuh, Tian Lao mengorbankan gerbang domain Dao Kaisar, dan keduanya melangkah bergandengan tangan. Sebelum pergi, dia tidak lupa membangunkan 2 kaisar semu yang sedang tidur. Langit tidak bisa dibiarkan tanpa pengawasan. Anda harus tahu bahwa ada juga tubuh suci wanita, yang bisa datang untuk membuat masalah kapan saja. Di era ini, mungkin seseorang bisa menjadi seorang kaisar. Mungkinkah para dewa berterima kasih atas dunia, sehingga berkat ini turun? Lebih banyak orang yang tidak tahu apa-apa, dan mengaitkan penindasan dan pelemahan cara kaisar dengan dewa, yang benar-benar konyol. Tidak masalah hadiah siapa itu, jika ada kesempatan untuk menjadi seorang kaisar, aku akan mengorbankan hidupku untuk mendapatkannya, dan hidupku tidak akan sia-sia. Kata-kata heroik, aku telah mendengar terlalu banyak, dan saya telah melihat lebih banyak hal yang benar-benar putus asa. Di hadapan keputusasaan, tidak peduli seberapa kecil harapannya, ada kemungkinan yang tak terbatas. Di puncak gunung, ada kaisar puncak berdiri, menatap Misty, dengan ekspresi tampilan tua, dan sulit untuk menyembunyikan perubahan hidup. Sulit untuk menjadi kaisar yang hebat, tahun-tahun tanpa akhir telah berlalu, dan banyak orang luar biasa di dunia telah jatuh ke dalam sungai waktu yang panjang dan mati, dan mereka telah tidak menunggu kesempatan untuk menjadi kaisar. Keadaan pikiran mereka juga merupakan keadaan pikiran Kaisar Zun dari Great Chu, seperti Kaisar Zun dari Fang Fang, menatap kehampaan dengan mata tua mereka, dan penindasan terhadap cara kaisar yang masih melemah menyalakan kembali mata redup mereka. Di era ini terlalu banyak perubahan. Jika ada perubahan, akan ada peluang. Kita semua memiliki harapan, Kaisar Bulan tersenyum lembut. Jika kamu melakukannya lagi, kamu akan menjadi seorang kaisar, Seng Zun berkata dengan nyaring, jarang sekali dia terlihat serius, tubuh dan matanya anak laki-laki itu tegas. Kamu bukan materi itu, kata si Ken penuh arti. Aku akan melalui kesengsaraan. Orang suci itu menyipitkan mata ke putra pesawat itu. Kamu tidak setinggi aku. Aku telah selamat dari malapetaka kaisar. Kamu tidak setinggi aku. Seorang putra pesawat, seorang bijak, kamu berbicara denganku, dan kamu terganggu dan serius hanya dalam 2 atau 3 detik, yang mulia memainkan temperamennya yang lucu secara maksimal.
Tidak semua orang seemosional mereka berdua. Menggoda seperti iblis, lebih tenang dari yang dibayangkan, mata menatap ketiadaan, terukir dengan perubahan, dewa agung di tingkat prasejarah, bahkan di saat tertentu, mengingat hal-hal dari zaman yang lalu, keduanya ratu dunia, sama seperti di masa lalu di puncak kaisar, Honglian yang menjadi kaisar tetapi bukan dia, bukan karena dia lebih rendah dari Honglian, tetapi karena dia memiliki kesempatan yang kurang berharga daripada permaisuri Honglian. Sekarang, setelah perubahan yang tak terhitung jumlahnya, dia juga memiliki sentuhan kerinduan pada kaisar tertinggi, sama seperti dia penuh tekad untuk kebangkitan Mu Liu Qing. Itu pasti ada hubungannya denganmu. Kaisar Zun yang hadir hanyalah Dong Huang Taixin, dan yang dia lihat adalah langit ilusi dan tirai air, dan yang muncul di langit ilusi dan tirai air adalah Ye Chen. Saya tidak tahu kapan dia mulai mempelajari tubuh suci kecil ini. Setiap kali tingkat kultivasi Ye Chen naik, penindasan jalan kaisar menjadi lebih lemah. Sama seperti malam ini, ketika Ye Chen naik ke puncak resi agung, penindasan jalan kaisar melemah secara signifikan. Ini semakin menegaskan dugaannya. Ye Chen tidak tahu tentang dunia luar. Pada saat ini, dia berdiri dengan tenang di tempat yang sama, tidak hanya tercerahkan, tetapi juga menstabilkan alam. Siklus reinkarnasi 1000 tahun tidak sia-sia. Ditemani oleh angin sepoi-sepoi, banyak penglihatan di sampingnya perlahan menghilang, dan kecemerlangan ilahi dari seluruh tubuh juga berkumpul ke dalam tubuh satu persatu, dia seperti sebuah monumen, berdiri tegak, hanya dengan rambut hitam tipis, dan tahu mandiri. Terkandung. Baru pada hari ke-10 dia membuka matanya, dan ada dua sinar cahaya yang tampak nyata, menembus ruang hampa, dan kemudian kembali tenang. Baru-baru ini, ada banyak peristiwa bahagia. Ye Chen tersenyum, dan meregangkan pinggangnya dengan nyaman. Dia telah mencapai puncak sage besar, dan kekuatan tempurnya luar biasa. Sayangnya, meskipun dia melihat gerbang Kaisar Semu, dia tidak punya kesempatan untuk menerobosnya. Perbedaannya masih secercah peluang. Setiap ada acara bahagia, bagaimana tidak ada arak, jadi kita harus merayakannya. Meskipun labu anggur dikeluarkan, dia berhenti ketika mencapai mulutnya. Kemudian, saya melihatnya naik ke langit dalam satu langkah, seperti seberkas cahaya, langsung menuju ke Heng Yue, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, dia sedang terburu-buru, dan angin serta guntur digantung dengan kilat sepanjang jalan. Apa yang kau lupakan? Saya lupa tentang dua lelaki kecil di keluarganya. Semua gadis mundur, tetapi tidak ada yang merawat mereka. Ayahnya yang tidak dapat diandalkan telah pergi selama lebih dari 10 hari. Salah satu dari mereka tercerahkan, dan dia jelas lupa waktu. Kembali ke Heng Yue lagi, hari sudah hampir malam. Kedua lelaki kecil itu ceria seperti biasa, cekikikan tanpa henti. Mereka bukannya tanpa pengawasan, ada seorang wanita yang duduk di bawah pohon tua tidak jauh dari sana, menatap mereka sambil tersenyum, menunjukkan kelembutan keibuan. Wanita itu, lihat lebih dekat, bukankah itu Qi Yue? Murid Su Fu. Oh, kamu masih tahu bagaimana untuk kembali. Melihat Ye Chen jatuh, Qi Yue mau tidak mau meliriknya. Menantu perempuan sudah dalam pengasingan. Apakah pantas bagimu untuk menjaga kedua anak itu di atas gunung? Pencerahan sebentar, tapi lupakan waktu. Ye Chen tersenyum datar. Berkat aku lewat. Qi Yue memutar matanya, dan kemudian membuat mata Ye Chen terhuyung-huyung, takut dia akan terlihat linglung lagi. Hanya aneh bahwa matanya penuh dengan kekuatan sihir, dan setiap kali dia melihat mereka, dia tidak bisa menahan mabuk. Terima kasih, kakak senior. Ye Chen tersenyum dan duduk. Punggung keduanya yang berdampingan sangat kabur di bawah sinar bintang dan sinar bulan, dilihat dari belakang terlihat seperti suami istri, dilihat dari depan terlihat seperti suami istri. Hubungan suami istri semacam ini telah tertanam sejak kehidupan kedua Ye Chen. Dalam reinkarnasi itu, dia adalah kaisar suatu negara, memerintah di seluruh dunia. Dia adalah ratunya, ibu dunia. Keduanya juga melahirkan seorang putra yang hilang, yaitu Xiong Dahai dalam kehidupan tertentu, yang kehilangan landasan hidupnya. Sekarang, meski reinkarnasi telah berlalu, ingatannya masih ada, dan ada juga jejak cinta yang tersembunyi dalam diam. Aku pergi, andalkan aturan dan urus anak itu. Qi Yue menundukkan kepalanya dan menunduk, dan akhirnya bangun. Meskipun dia sangat enggan untuk pergi, dia mengerti bahwa rumah bernama Yun Feng ini tidak milik keluarga dia, dengan senyum mencela diri sendiri, sama pedihnya dengan reinkarnasi sebelumnya. Yuner. Ye Chen, yang sedang tidur nyenyak, terbangun, dan memanggil kalimat ini tanpa bisa dijelaskan. Qi Yue tercengang, cukup heran, aku, masih punya nama seperti itu. Slip of mouth. Ye Chen terbatuk datar. Fantasi dan lobak besar. Qi Yue melotot tajam, dan pergi dengan marah.
Dewa tahu siapa Yuner itu, dan dia mungkin menantu Ye Chen. Hanya saja dia belum pernah bertemu dengannya. Dia pikir saya wanita lain. Pernahkah Anda memikirkan wanita tua saya? Saya merasa membiarkan Anda melihat anak itu tanpa bayaran. Melihat kepergian Qi Yue, mata Ye Chen tidak menjauh. Yang disebut Yuner adalah nama Qi Yue di kehidupan keduanya. Meskipun kalimat Yuner barusan keluar dari mulutnya, sepertinya itu diteriakkan olehnya di kehidupan kedua. Pada saat seperti itu, dia seperti memiliki dirinya sendiri di kehidupan kedua, memandang istrinya di kehidupan itu melalui matanya, sebuah hubungan cinta, setelah 8 reinkarnasi, dia masih tidak bisa melupakannya. Episode 2324 mudah untuk didiskusikan. Setelah Qi Yue pergi, Ye Chen akhirnya menutup matanya, merasa sedih untuk kehidupan kedua. Suara Yuner penuh dengan perubahan, jadi bagaimana jika Raja datang ke dunia? Bagaimana jika dia menaklukkan ribuan mil sungai dan gunung? Dia tidak bisa lepas dari perubahan waktu, dia belum hidup sampai usia 30, dia meninggalkan ratunya, dan berjalan dengan penyesalan di seluruh dunia, ke siklus berikutnya. Untungnya, waktu itu kejam, dan reinkarnasi itu penyayang setelah 8 kehidupan, saya akan melihat mantan istri saya lagi. Mengapa? Ye Chen menghela nafas, bangkit perlahan, dan mengirim kedua lelaki kecil itu ke kamar. Kemudian, dia memanggil kursi naga giok putih. Di bawah sinar bulan, bahkan lebih indah dan cerah, berlama-lama dengan Dao Yun, dipenuhi dengan aroma wanita yang samar, dalam keadaan kesurupan, sepertinya Anda masih bisa melihat wanita yang sedang bermimpi, beristirahat di kursi naga. Bersenandung. Saat kursi naga giok putih muncul, pedang Suan Yuan yang tergantung di kehampaan bergetar dengan suara mendengung. Bersenandung. Hal yang sama berlaku untuk Kaisar Bing Yurui, dan itu bahkan lebih kuat daripada Kaisar Pedang Suan Yuan dengan jatuhnya akumulasi Kaisar, tampaknya ia bersemangat, dan akan segera turun ke kehampaan. Ye Chen tidak terkejut dengan ini. Dia tahu bahwa kursi naga giok putih tidak sederhana. Meskipun itu bukan senjata kekaisaran pamungkas, tampaknya lebih misterius daripada senjata kaisar. Dia telah membayangkan pemilik naga giok putih kursi lebih dari sekali, tetapi dia masih tidak memiliki jawaban. Mengumpulkan pikirannya, dia meringkuk di kursi naga dan bermeditasi untuk menyadari Tao. Harus dikatakan bahwa kursi naga giok putih ini jauh lebih misterius daripada batu pencerahan Dao Tiansu. Dao Yun alami tampaknya berada di samping dan sulit untuk dipahami, tetapi selalu menjelaskan kebenaran dan benar-benar dapat mempengaruhi Dao. Duduk di atasnya, seluruh pikiran mengembara di dalam Tao, mendengarkan suara jalan, ini adalah sesuatu yang tidak pernah dimiliki oleh batu pencerahan Tiansu. Malam tanpa kata-kata, dan fajar dalam sekejap mata. Di pagi hari, cahaya hangat menyelimuti Mu Heng Yue, menambahkan sentuhan kedamaian ke negeri dongeng ini. Heng Yue hari ini cukup sepi, dari para tetua hingga para murid, mereka semua mundur, memahami cara keabadian kaisar, dan mereka yang biasanya monster semuanya serius. Keok-keok. Dibandingkan dengan ketenangan dunia luar, puncak Yunfei cukup hidup, dan tawa anak-anak yang belum dewasa dapat terdengar dari waktu ke waktu. Ye Fan dan Yang Lan yang bangun cukup pagi dan bermain di naga giok putih kursi. Hal yang aneh adalah bahwa kursi naga giok putih tidak bertentangan satu sama lain, dan mereka membiarkan mereka bertengkar, yang membuat Ye Chen cukup malu. Saat itu, dia hampir kehilangan nyawanya hanya untuk duduk di kursi naga. Kedua anak ini adalah baiklah, ada apa tidak heran perbandingan antara sebelum dan sesudahnya tidak memalukan. Bersenandung. Ketika saya melihatnya, dua artefak kekaisaran bergetar lagi, hanya karena seseorang naik ke puncak Yunfei. Ye Chen menutup matanya dan melihat ke pintu masuk puncak Yunfei. Dua sosok muncul, keduanya ditutupi jubah hitam, dan mereka tidak bisa melihat kehormatan. Meskipun saat itu siang hari, mereka lebih mirip hantu di bawah bulan. Senjata kaisar berdengung bersama, itu pasti kaisar semu, dan dia juga kaisar semu puncak. Melihat ini, mata Ye Chen tiba-tiba berbinar, dia bahkan tidak memasak, dan berlari. Orang-orang yang datang kali ini bukanlah orang biasa, melainkan milik daerah terlarang, dan mereka persisnya adalah Tian Zhu dan Dimi. Dua senior ada di sini, dan Heng Yue penuh kemegahan. Ye Chen menyapanya sambil tersenyum. Namun, begitu dia mencondongkan tubuh ke depan, dia ditarik oleh Dimi. Pada saat ini, Tian Zhu dan Dimi menatap lurus ke arah yang tidak jauh, melihat ke kursi naga giok putih, terlihat bahwa ekspresi keduanya sangat indah. Ku bilang, kursi naga kita di pengadilan surgawi berada di puncak Yunfei. Dimi membuka mulutnya. Luar biasa. Gumam Tian Zhu, juga dengan ekspresi bingung di wajahnya. Apakah kedua senior itu saling mengenali? Ye Chen mendekati mereka lagi dan menatap mereka dengan ragu.
Ayo, bicaralah dengan kakek, bagaimana kamu mencuri kursi nagamu? Jangan membuat masalah, aku mengambilnya. Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, cari pertengkaran. Dimi mengulurkan tangan dengan satu tangan, diukir dengan metode penyegelan rahasia, seperti Ye Chen, jika kamu ingin mengobrol baik dengannya, kamu harus untuk menyegelnya terlebih dahulu. Sayangnya, dia masih meremehkan Ye Chen, sebelum tangannya menyentuh Ye Chen menghilang dengan deru, dan muncul kembali di udara, karena ada tanda reinkarnasi yang terukir di sana. Dewa guntur terbang. Tianzu Dimi Jie mengangkat alisnya, ekspresinya terkejut. Sungguh mengejutkan bahwa tubuh suci dapat menggunakan Fei Lei Senjue yang hanya diketahui oleh tubuh Dewa Nirvana. Ingin belajar, aku akan mengajarimu. Ye Chen tersenyum, menunjukkan dua baris gigi putihnya, ingin menangkap Lao Su, kamu tidak begitu pandai dalam hal itu, benar-benar mengira Dewa Guntur Terbang Lao Su hanyalah sebuah pajangan. Ini benar-benar kamu. Dimi menghela nafas, aku mengerti semua ini. Tidak dapat disangkal bahwa karakterku masih sangat bagus. Ye Chen menjilat rambutnya. Mengapa berdiri begitu tinggi, turun dan katakan. Tianzu meliriknya. Jarang datang ke sini, mari kita bicarakan dan diskusikan, jika saya melakukannya lagi, saya akan memarahi ibu saya, kata Ye Chen, terhuyung-huyung, dan berjalan di udara selangkah demi selangkah. Namun, dia juga meremehkan integritas Tianzu di Mimi. Dia baru saja mengundurkan diri, dan sebelum dia bisa berdiri diam, kedua lelaki tua itu mengaktifkan tentara kaisar dan bergabung ke dalam tubuhnya, mengisolasi jejak reinkarnasi, dan oleh cara menyegel mananya, seluruh rangkaian tindakan selesai dalam sekejap. Akibatnya, dia yang jenaka ditekan di tempat. Semuanya disebabkan oleh kecerobohan. Seni Dewa Guntur Terbang adalah yang terbaik di zaman kuno dan modern, tetapi tidak bisa dihancurkan. Dapat menghancurkan penghalang senjata kekaisaran, dan kemudian berkomunikasi dengan jejak. Selanjutnya, puncak gadis giok menjadi semarak. Yang disebut ramai, tidak perlu melihat apa yang terjadi, cukup dengarkan suaranya, suara dentuman tidak ada habisnya, dan ada banyak teriakan seperti membunuh babi, yang membangunkan banyak orang yang mundur. Segera, jeritan memudar. Akan melihat puncak Yunfe lagi, pemandangannya sangat menggoda, Ye Dasao diikat dengan 5 bunga dan digantung di pohon dengan leher bengkok, seperti pendulum jam tua, bergetar dari sisi ke sisi dengan hembusan angin. Ye Fan dan Yang Lan bahkan memutar mata mereka dari sisi ke sisi. Gila, kalian berdua gila sekali. Jelaskan, aku harus memberikan penjelasan kepada Lao Su hari ini. Jika Anda tidak dapat menjelaskan alasannya, malapetaka kuasi Kaisar Lao Su akan berlalu di langit Anda. Ye Chen berjuang keras, dengan garis-garis hitam di seluruh wajahnya, meskipun dia diikat, dia masih gelisah, seolah-olah dia telah ditembak dengan bubuk mesiu, seolah-olah dia telah dimuntahkan dengan darah ayam, mengutuk. Itu benar, tidak ada yang kesal dengan masalah ini. Dengan hati-hati memasak untuk anak-anak, tiba-tiba dua lelaki tua datang, tidak mengobrol sepatah kata pun, dan menamparnya, dan dipukuli oleh istrinya, dan kalian berdua datang jauh-jauh untuk mengalahkan saya, tidak tahu malu itu benar. Orang tua itu menghitung, dan itu adalah satu-satunya bintang legendaris dari roh jahat. Sangat menarik bahwa kejahatan langit diimbangi dengan hukuman langit. Apakah Anda melihat bahwa sebenarnya ada tubuh abadi di puncak gunung seberang? Dengan begitu banyak garis keturunan yang mendominasi, seluruh keluarga penuh dengan monster. Untuk omelan Ye Chen, Tianzu Dimi mengabaikannya, dan duduk santai di bawah pohon, berbicara satu sama lain, memegang tas rokok di tangan mereka, merokok dalam asap, seolah-olah mereka sedang membudidayakan makhluk abadi, dia membersihkan Heng Yue bakat satu per satu. Di atas pohon, Ye Chen berhenti mengutuk, dan menatap mereka berdua dengan wajah gelap, matanya menyala. Kutukan, kenapa kamu tidak memarahi? Dimi mengambil sebatang tongkat dan menusuk Ye Chen. Letakkan dulu untukku. Ye Chen memarahi. Kamu bisa melepaskanku, tapi kamu harus memberitahuku dulu, dari mana asal kursi naga giok putih itu. Diangkat. Retak. Begitu Ye Chen selesai berbicara, Tianzu mencambuk dengan cambuk, jenis yang dirancang untuk memukul roh primordial, meskipun kemampuan Ye Dasao untuk menahan pukulan, dia dipukuli dengan bintang emas di matanya dan rasa sakit yang menusuk. Kali ini, Tuan Muda Ye menjadi jujur, kepalanya berdengung. Dari mana kursi naga giok putih itu berasal? Dimi bertanya lagi, dan batang besi dari sebelumnya. Itu dipindahkan dari istana Ling Qiao. Ye Chen berkata dengan bingung. Begitu kata-kata ini keluar, tidak peduli Tianzu atau Dimi, mereka semua berdiri dan menatap Ye Chen, tidak bercanda, dengan ekspresi yang sangat serius, katakan padaku, di mana istana Ling Qiao? Ye Chen pulih setelah sadar kembali,
dia melihat kedua lelaki tua itu dengan alis terangkat, dan tidak sulit untuk melihat dari ekspresi mereka bahwa mereka tahu tentang istana Ling Qiao, dan jika mereka tahu, mereka juga harus tahu asal-usul Ling Qiao. Istana. Pantas saja aku tidak bisa menemukannya, itu ada di dalam lubang hitam. Tianzu bergumam lagi, alisnya berkerut rapat. Kejutan orang tua itu adalah bagaimana anak ini memasuki istana Ling Qiao, dan bagaimana dia mengeluarkan Optimus Prime dan kursi naga giok putih. Mata tua Dimi tidak yakin. Sudah terlalu lama, dan sebagian besar larangan di istana langit tinggi telah dilanggar. Bukan tidak mungkin baginya untuk masuk. Tianzu merenung, dengan kata lain, dia telah disetujui oleh istana langit tinggi. Dua lelaki tua bergumam lagi. Dia mengabaikan tatapan aneh Ye Chen lagi. Tuan muda Ye cukup memotivasi diri sendiri, dan menggunakan reinkarnasi untuk menyelesaikan penindasan dua artefak kaisar di tubuhnya, dan kemudian, dengan menanamkan jejak reinkarnasi ketiadaan, dia melemparkan Dewa Guntur terbang dan melepaskan diri dari belenggu. Kamu benar-benar luar biasa. Dimi mendecakkan lidahnya, penindasan kedua senjata kaisar tidak berguna, dan dia dikejutkan oleh Ye Chen lagi. Bakat semacam ini unik di segala usia, kata Tian Zuyu dengan sungguh-sungguh, memikirkannya, dan kemudian ditekan oleh Ye Chen, jika tidak, orang ini akan selalu berlari mengelilingi langit, siapa yang bisa menangkapnya? Dua hal lama, kamu benar-benar kejam. Ye Chen mencengkeram pinggang lamanya dan berjalan turun dari langit, wajahnya masih gelap, dan dia telah tumbuh pikirannya. Dia pernah diintimidasi, tetapi dia tidak akan diintimidasi untuk kedua kalinya. Ban Laosu, biarkan kalian berdua merasakan pengetahuan Dewa Petir Terbang. Berkata, pria ini cukup sadar diri, duduk di tengah Tianzu dan Dimi, dan membubuhkan tanda reinkarnasi di punggung keduanya, dan kemudian, jika kedua lelaki tua ini merasa menyenangkan, biarkan mereka berdua merasakannya. Kekuatan Dewa Petir Terbang. Setelah menyelesaikan semua ini, dia bertanya, apa asal-usul istana Ling Qiao, dan kekuatan apa yang dimilikinya? Pernahkah kamu mendengar tentang pengadilan surgawi? Tianzu mengelus janggutnya dan berkata dengan santai. Omong kosong, aku adalah penguasa suci dari pengadilan surgawi. Pengadilan surgawi ini bukanlah pengadilan surgawi itu. Dimi memiliki ekspresi penuh arti di wajahnya. Apa yang dikatakan keduanya membuat mata Ye Chen sedikit menyipit. Jelas, selain pengadilan surgawi Chu besar, ada pengadilan surgawi lainnya. Ye Chen sedikit kacau. Dia pada dasarnya tahu semua kekuatan surga, apakah mereka di permukaan atau di dunia tersembunyi, apakah mereka berasal dari dunia prasejarah atau dari berbagai alam. Tetapi tidak pernah terdengar tentang pengadilan surgawi. Memikirkan hal ini, dia buru-buru bertanya lagi, apa asal-usul pengadilan surgawi? Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya sekarang, kata Tian Zudan. Ketika kamu menjadi Kaisar Agung, aku akan memberimu jawabannya. Dimi menambahkan kalimat lain. Mendengar ini, wajah Ye Chen, yang baru saja mereda, berubah sedikit gelap lagi. Ekaristi tidak bisa menjadi seorang kaisar, dan semua orang tahu itu. Jika Anda tidak ingin mengatakannya, jangan katakan itu. Itu adalah sia-sia untuk menghadapinya. Pada saat ini, Tuan Muda Ye telah diam-diam memutuskan bahwa ketika dia berhasil, dia harus pergi ke Tiansu untuk berjalan-jalan, dan jika dia tidak memberimu jawaban, dia akan memukulmu, dan jika dia membodohi saya, dia akan meledakkan Tiansu. Ceritakan tentang kamu, kenapa kamu hidup kembali setelah mati. Dimi menatap Ye Chen sambil tersenyum. Ketika kalian berdua menjadi kaisar, aku akan memberikan jawabannya. Jawaban Kaisar ke-10 Dacu juga cukup tinggi, dengan nada yang dalam dan ekspresi serius, dan dia mengembalikan kata-kata langit dan bumi, hanya bercanda, Laosus pertanyaan, tidak satu pun dari Anda menjawab dengan serius, Anda berdua ingin jawaban atas pertanyaan Anda. Berpikirlah dengan indah. Apakah kamu tahu, seperti kamu, di era kami, kamu akan dipukuli sampai mati. Baik Tianzu dan Dimi mengelus jenggot mereka, berpikir untuk menggantung Ye Chen di pohon lagi. Apakah kamu tahu, ini Dacu, jika kamu berani menakutiku lagi, kalian berdua harus keluar dengan perutmu. Ketika berbicara tentang mulut, Ye Chen tidak dapat dirugikan. Benar-benar pandai menguntit orang yang mulia. Sakyamuni adalah contoh hidup, yang tercengang dan dirampok. Tianzu Dimi menarik napas dalam-dalam, merasakan dorongan untuk muntah darah. Namun, keduanya akhirnya menahan diri. Mengapa Ye Chen tidak mati dan dari mana asalnya tidak penting lagi. Yang penting orang ini masih hidup dan mereka sudah tahu jawaban yang mereka inginkan. Adapun yang lain, saya akan pergi ke Tianxuanmen untuk bertanya, orang tua itu lebih baik darinya. Melihat mereka berdua seperti ini, pinggang Ye Chen tegak, dan dia merasa gembira. Bersemangat.
Akhirnya, Tianzu bangkit, berjalan menuju kursi naga giok putih, dan berkomunikasi dengannya dengan perasaan spiritualnya, artinya dia ingin kursi naga giok putih pergi bersamanya dan pergi ke daerah terlarang Xuan Huang. Namun, kursi Bai Yulong tidak bereaksi sama sekali, masih ada di sana dengan aman. Mengapa? Tianzu menghela nafas, tanpa memaksa, berbalik dengan mengibaskan lengan bajunya. Dimi buru-buru mengikuti, hanya pergi seperti ini. Dibandingkan menungguku, Long Yi lebih suka mengikuti Ye Chen. Tianzu berkata melalui transmisi suara, dan Optimus Prime, kemungkinan besar sama, Ye Chen bisa menyenangkan keduanya dari mereka sudah cukup untuk membuktikan segalanya. Ye Chen itu tidak senonoh datang ke sini, aku menunggu Dacu, dan di masa depan, dia pasti akan pergi ke Tianzu. Tianzu melangkah maju ke kehampaan, topik yang belum selesai hari ini akan berlanjut di Tianzu. Dimi tersenyum, mengikuti, dan langsung pergi ke Tianzuanmen. Melihat punggung mereka berdua, mata Ye Chen menjadi dalam. Jika bukan karena wahyu Tianzudi, dia tidak akan tahu bahwa ada surga lain di dunia, dan surga itu pasti sangat kuno dan kuat. Itu bisa dilihat dari kursi naga giok putih. Selain itu, dia memiliki perasaan bahwa langit dan bumi harus menjadi milik pengadilan surgawi itu, dan hanya Kaisar Cheng yang memenuhi syarat untuk mengetahui seberapa tinggi kekuatannya, dan sebagian besar melibatkan rahasia zaman. Ledakan, ledakan, ledakan. Tidak lama kemudian, saya mendengar suara gemuruh datang dari arah gerbang Tianxuan, seolah-olah ada orang yang sedang berkelahi. Benar, ada orang yang berkelahi, lebih tepatnya, itu adalah sekelompok orang yang mengejar Tianzudi untuk berperang. Mereka memiliki tentara kaisar, dan Dong Huang Taixin juga memiliki mereka. Selain itu, mereka memiliki keunggulan mutlak dalam jumlah, dan mereka baru saja memusnahkan Tianzudi. Pukul langit berbintang. Ye Chen berdiri di puncak-puncak gadis giok, dan apa yang dilihatnya sangat berarti. Jika Anda ingin berbicara tentang buang air kecil, Anda harus menjadi penatua Dacu, tetapi tidak peduli apakah Anda berada di area terlarang atau tidak, ketika Anda datang ke Dacu, jangan terlalu gila. Ini juga karena sebagian besar 9 kaisar dan para jenderal berada di Yingji, jika tidak, mungkin akan lebih hidup. Episode 2325 yang disebut utusan. Di langit berbintang, Tianzu dan Dimi sama-sama mencengkeram pinggang mereka, dan mereka berjalan dengan pincang, dengan hidung memar, mata panda, dan jejak kaki di sekujur tubuh mereka, tentu saja, terutama rambut mereka, yang tergores seperti kandang ayam, mungkin masih bisa menetaskan telur. Sekilas orang bisa tahu bahwa ini adalah mahakarya Dong Huang Taixin. Fakta telah membuktikan bahwa Ye Chen lebih sopan, setidaknya, dia bisa mengobrol atau dua, tetapi Dong Huang Taixin dan orang-orang tuanya tidak pemarah seperti biasanya, keluarlah, tetapi juga palu ledakan. Ini memalukan. Dimi menyeka mimisan. Memalukan. Tianzu juga menyeka mimisannya. Setelah kata-kata itu jatuh, keduanya ditendang, dan terbang ke depan dengan postur lumpur yang menggerogoti anjing. WHO. Keduanya bangkit, wajah lama mereka sangat gelap, dan Zun Feng Zundi ditendang, itu tidak buruk. Sayang sekali tidak ada orang di belakang mereka, atau mereka tidak dapat melihatnya. Adapun orang yang menendang mereka berdua, itu pasti Tuan Muda Ye. Kaisar Semu Tua Dacu semuanya kecanduan tangan mereka. Bagaimana mungkin dia, kaisar yang dipukuli, tidak datang dan menendangnya? Reinkarnasi sebelumnya tanda tidak putih, terukir, dan prestise Fei Lei Senjue tidak sia-sia. Dengan kata lain, Dewa Guntur Terbang ini sangat mudah digunakan, bahkan jika dua kaisar semu puncak tidak menyadarinya, mereka ditendang dalam keadaan linglung, dan ketika mereka tiba, mereka tidak tahu siapa yang menendangnya. Jika hal ini diketahui oleh langit dan manusia, kebanyakan dari mereka akan mengacungkan jempol ke arah Dacu, atau bagaimana mereka bisa mengatakan bahwa orang-orang Tiantianmen itu energi. Bahkan orang-orang di area terlarang pun berani pergi. Namun, jika dipikir-pikir dengan hati-hati, ini juga sejalan dengan gaya Dacu. Kembali pada hari itu, Kaisar ke-10 Great Chu berlari ke area terlarang dan mengancamnya dengan malapetaka. Alih-alih menghentikannya, Kaisar Kuasi Great Chu bahkan menambahkan bahan bakar ke api dengan meminjam 100 tentara Kaisar ekstrim dari daerah terlarang. Daerah hancur seluruh klan ular. Dibandingkan dengan masa lalu, Zhu Dimi hari ini dipukuli di Dacu, semuanya adalah pediatri. Idiot, mereka semua sangat gila. Tianzu Dimi memarahi sepanjang jalan, dan dia yakin dia dari Dacu lagi, dia tidak bermain bagus sebelumnya, jadi dia mengejar dan menendangnya lagi. Dan orang itu, adalah cucu Ye Chen. Kaisar ke-10 Dacu, meskipun dia terlihat seperti anjing, dia menyimpan banyak dendam. Dia datang dari jauh hanya untuk menendangnya.
Dengan kebajikan tak tahu malu Ye Chen Chou, dia pasti bisa melakukannya. Ah Chu. Ye Dasao bersin dan kembali ke Dacu. Sebelum pergi ke Yun Feng, dia langsung pergi ke Tian Xuanmen dan menendang dua kaisar semu. Rasanya luar biasa, dan dia sangat puas dengan Dewa Guntur Samsara Dao Fei. Dengan gantung tingkat dewa ini, ada akan sangat menyenangkan di masa depan. Datang ke Tian Xuanmen lagi, Dong Huang Taixin sudah menunggu, membuat teh dengan tenang. Kaisar semu lainnya juga ada di sana, dan masing-masing dari mereka memiliki kata besar, Suang, yang terukir di tubuh mereka. Belum lama ini, mereka memukuli kerumunan di area terlarang, dan rasanya sangat menyegarkan untuk memikirkannya. Sejujurnya, mereka tidak dapat disalahkan untuk ini, itu karena kedua orang itu terlalu naif. Mereka telah menggertak sejak memasuki Tian Xuanmen. Dacu ingin meminjam beberapa tentara kaisar dari area terlarang, tetapi ditolak. Wow, tidak apa-apa, Kaisar Zun dari Chu yang kejam, bukankah dia harus mengejar mereka dan memberinya palu? Mereka yang tidak meminjam tentara kaisar dan tidak membantu, dan masih berteriak, saya khawatir mereka salah set. Jika bukan demi area terlarang, mereka masih ingin meninggalkan gerbang Tianmen. Berpikirlah dengan indah. Orang bijak agung telah mencapai puncaknya, bagaimana perasaanmu? Dong Huang Taixin tersenyum. Pencuri yang baik. Ye Chen sadar diri seperti biasa, teh yang baru saja diseduh Dong Huang Taixin terdaftar sebagai kaisar semu sebelum dia meminumnya, jadi dia mengambil cangkir terlebih dahulu, dan memerasnya. Aku bisa melihat gerbang Kaisar Zun. Kaisar Bulan tersenyum lembut. Aku melihatnya, itu hampir merupakan kesempatan. Ye Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, merasa sangat tidak berdaya. Melihat adalah melihat, dapat melihat dan melangkah adalah dua konsep yang berbeda. Kamu berbakat, aku menyukaimu, kata Seng Zun dalam-dalam. Aku selalu merasa bahwa kamu memarahiku. Ye Chen menemukan tempat dan duduk. Setelah beberapa tahun yang tidak diketahui, dia melihat orang bijak legendaris itu lagi. Betapa jauh lebih baik daripada dia saat itu. Dia sangat dekat dengan Kaisar, dan dia bahkan lebih buruk. Kesempatan, begitu ada keberuntungan, akan menentang langit dan menjadi Kaisar. Kursi naga, tolong keluar dan lihat bersama kami, kata iblis itu langsung. Kamu harus mematuhi perintah dewa jahat. Ye Chen tersenyum dan menawarkan kursi naga giok putih. Begitu kursi naga giok putih keluar, semua senjata kekaisaran di gerbang Tianxuan berdengung. Semua kaisar Zun berdiri dan mengelilingi kursi naga, 3 lingkaran di dalam dan 3 lingkaran di luar, sepasang mata bersinar terang, yang bisa membuat senjata kaisar berdengung. Kursi naga giok putih ini pasti tidak sederhana. Ah! Segera, saya mendengar jeritan, dan lelaki tua di tanah itu menyemburkan seteguk darah dan hampir jatuh, wajahnya sangat pucat dan napasnya sangat tidak teratur, saya bahkan tidak bisa menghapusnya. Bukan tanpa alasan dia seperti ini, dia mengintip dan menyimpulkan kursi naga sendiri, dan menderita reaksi yang mengerikan. Setelah dia, tidak ada yang berani merapal mantra di kursi naga, itu terlalu aneh. Di tempat kejadian, tidak ada yang mengatakan apa-apa, hanya menatap kursi naga giok putih. Matanya menjadi lebih gelap dan lebih gelap dari yang lain, saya tidak bisa mengatakan materialnya, saya tidak bisa mengenali levelnya, dan itu bisa membuat seorang kaisar. Tentara bersenandung pada saat yang sama sampai jumpa sekali, sayangnya, saya tidak bisa melihat petunjuk sedikit pun. Dari Istana Ling Qiao, saya mendengar kisah Tian Zudimi, dan milik pengadilan surgawi. Ketenangan yang bertahan lama akhirnya dipatahkan oleh Ye Chen, penuh harapan, memandang masa kini sebagai kaisar semu. Kamu ingin tahu rahasia surga? Dong Huang Taixin adalah orang pertama yang menutup matanya. Seperti yang Anda katakan, itu adalah kekuatan kuno. Naisiken menjawab, tidak ada yang tahu asalnya, hanya itu misterius dan kuat. Masih tidak mungkin untuk memverifikasi dari era mana itu berasal. Saya kira, Tian Zu dan Dimi, termasuk 5 area terlarang, semuanya milik pengadilan surgawi itu. Kaisar semu lainnya tidak mengatakan apa-apa, dan tidak membantah kata-kata si Chen. Ye Chen memandangi iblis itu. Di antara orang-orang yang hadir, dia adalah senioritas tertinggi, dewa prasejarah, dan mungkin tahu lebih banyak rahasia, seperti asal-usul langit, seperti rahasia area terlarang. Aku tidak tahu. Semua orang melihat ke samping, dan iblis itu sedikit menggelengkan kepalanya. Ye Chen diam, seperti yang dikatakan Tian Zudimi, jika Anda tidak mencapai kerajaan kaisar, Anda tidak berhak tahu. Pada saat ini, dia harus mengerti mengapa setiap kali Dewa Suci Pengadilan Surgawi disebutkan, Tian Zudimi menatapnya dengan aneh, bukankah itu aneh? Jika Anda mencuri nama mereka, tidak apa-apa jika Anda tidak memukul Anda.
Menilai dari barisan area terlarang, pengadilan surgawi Chu Agung hanyalah lelucon dibandingkan dengan pengadilan surgawi kuno. Keduanya disebut pengadilan surgawi, dan keduanya tidak berada pada level yang sama. Ah! Saat dia merenung, dia berteriak lagi. Kali ini, Nai Tianlao menatapnya dan ingin berlari untuk duduk, tetapi saat dia duduk di kaki depannya, dia dikirim terbang di detik berikutnya, dan terbang keluar dari gerbang Tianxuan di bawah pengawasan semua orang. Kuasi Kaisar. Apakah pemilik kursi naga adalah Kaisar? Dilao menghela nafas, dan ingin duduk di atasnya pada awalnya, tetapi melihat Tian Lao terbalik, ide ini segera dihilangkan, dan dia tidak ingin mengikuti jejaknya. Kursi naga giok putih tampak cantik dan suci, tetapi sebenarnya memiliki spiritualitas, dan emosinya tidak kecil. Semua kaisar semu di puncak telah terguncang, dan mereka mungkin berada di atas Kaisar Agung. Moon Emperor merenung. Tidak ada yang hadir yang dapat membantah pernyataan ini. Kaisar semu puncak dapat mengeraskan senjata kekaisaran baja, tetapi dibatalkan oleh kursi naga. Jelas, pemilik kursi naga tidak sesederhana kaisar, tetapi mungkin seorang kaisar surgawi, kursi kaisar surgawi. Siapapun yang ingin duduk bisa duduk, puncak Zundi tidak cukup untuk ditonton, dan bukan tidak mungkin untuk bersikeras duduk, tetapi, itu adalah bermain dengan kehidupan seseorang. Di mana istana Ling Qiao? Iblis itu melirik Ye Chen. Lubang hitam di luar angkasa. Itu lubang hitam lagi. Kaisar Zun tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Ini benar-benar kombinasi kemalangan dan kebetulan. Mari kita hitung jumlah harta yang dikeluarkan dari lubang hitam. Itu adalah harta karun alami. Dewa tahu berapa banyak peluang yang diperoleh Ye Chen dari lubang hitam selama bertahun-tahun. Tidak mungkin, lubang hitam bukanlah sesuatu yang bisa dimasuki siapapun jika dia mau, seperti Ye Chen, bagaimanapun juga, hanya ada sedikit dari mereka. Bagaimana kalau mundur? Seng Zun menyentuh dagunya. Ini langkah yang bagus. Ye Chen menyela dan mengisi cangkir lagi untuk dirinya sendiri. Dia benar-benar ingin membawa orang suci ke lubang hitam untuk melihatnya. Ketika dia benar-benar melihat istana Ling Qiao, dia mungkin tidak akan mengatakan itu. Lihat Anda tahu, Anda akan terkejut saat melihatnya. Istana Ling Qiao sangat besar hingga menjungkir balikkan dunia berdiri di depannya seperti semut, dan Anda masih ingin bergerak. Melihat ekspresinya dan mencocokkan nadanya, Kaisar Zundi dapat mendengar 2 atau 3 petunjuk. Karena istana Ling Qiao milik istana surgawi kuno, itu bukanlah sesuatu yang bisa dipindahkan oleh orang biasa. Jika bisa dipindahkan, jika bisa mendapatkan lebih banyak harta, dengan sifat kencing Ye Chen, dia pasti sudah musnah sejak lama. Faktanya, Ye Chen melakukan ini di masa lalu. Dia sudah pergi ke rumah untuk mengungkap genteng, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan. Namun, kuil Ling Qiao juga memiliki spiritualitas. Kecuali kaisar, kecuali sang tuan datang secara pribadi, tidak ada yang bisa memindahkannya. Yingji lain lulus ujian. Aku tidak tahu kuasi kaisar mana yang mengatakannya dengan tiba-tiba. Semua Zundi mengangkat mata mereka, melirik ketiadaan, mendorong lapisan awan dan kabut, dan melihat lebih dari selusin cahaya peri yang terang, tetapi semuanya adalah Zundi dari zaman prasejarah, bukan dari surga. Ye Chen, aku punya tugas untukmu, kata Dong Huang dengan tenang. Apakah ada bayarannya? Ye Chen tertawa, tetapi melihat ekspresi serius Dong Huang Taixin, dia menjadi serius, dan jika itu menyenangkan, itu harus serius ketika waktunya serius. Pergi ke Tiansu dan pinjam tentara kaisar. Dong Huang Taixin sedikit membuka bibirnya. Aku baru saja dipukuli, dan jika aku pergi lagi kali ini, aku tidak akan dipukuli sampai mati. Sudut mulut Ye Chen berkedut, dan dia merasa bahwa Dong Huang Taixin menipu dia. Karena dia bermaksud untuk bertanya kepada seseorang untuk meminjam senjata kaisar, jangan pukul dia. Jika Anda ingin dipukuli, Anda juga harus datang dengan beberapa konten teknis. Seperti saya, pemukulan diam-diam, orang-orang dan langit dan bumi akhirnya datang ke Dacu, tetapi mereka dikejar dan dipukuli. Setelah pemukulan, saya ingin menanyakan sesuatu kepada orang lain, keluarga kami kapan logikanya berubah begitu bebas. Bawa. Dong Huang Taixin melambaikan tangannya dan membagikan slip giok. Ye Chen mengambilnya, meliriknya, dan dapat melihat bahwa slip giok itu berisi kesadaran ilahi, dan dia akan menjadi pembawa pesan ketika dia pergi kali ini, mewakili Dacu, dan slip giok ini adalah sebuah surat. Momen hiruk-pikuk bencana mungkin berakhir, dan surga membutuhkan bantuan senjata kaisar. Berikan. Permainan penuh pada kecerdikanmu, pinjam sebanyak mungkin, aku optimis tentangmu. Apakah kamu dapat selamat dari bencana ini tergantung padamu. Hormatilah kaisar.
Semua kaisar semu menepuk bahu Ye Chen satu persatu, mata mereka serius, dan mereka memiliki harapan besar untuk Tuan Muda Ye. Ye Chen tidak berbicara, dan memegang batu giok di satu tangan, tetapi matanya terayun dari sisi ke sisi, dia juga melihat Zundi yang hadir berdampingan, dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan dari kaki ke kepala. Sejenak, dorongan untuk memarahi ibumu muncul secara spontan. Adik-adikmu semuanya adalah kaisar semu, tidak ada yang lebih penting dariku, tetapi mereka tidak pergi ke Tiansu untuk meminjam senjata kaisar, tetapi biarkan aku, seorang junior, pergi. Tepat. Zundi sepertinya bisa membaca hati Ye Chen, dan secara kolektif mengucapkan dua kata ini. Sudut mulut Ye Chen berkedut lagi, dan dia sangat curiga bahwa orang-orang tua ini telah berkolusi satu sama lain sejak lama, dan bergabung untuk menipu dia. Kamu memukulinya secara terang-terangan, tapi biarkan aku menjadi utusan. Orang normal akan menahannya. Dendam, apalagi area terlarang, salahku jika Tiansu tidak memukuliku. Seperti yang diketahui semua orang, yang dihargai oleh kaisar bukan hanya Ye Chen, tetapi juga kemampuan Ye Chen. Apa yang disebut kemampuan tidak mengacu pada pertempuran, tetapi untuk menipu dan menculik. Seluruh surga tahu bahwa Sein Ye Chen memiliki pesona kepribadian yang unik. Adapun Dacu, pesona semacam ini adalah yang dia butuhkan. Alasan mengapa mereka mengirim Ye Chen sangat penting, dan juga karena catatan Ye Chen. Saat itu, Ye Chen mampu mengalahkan Yang Mulia Sakyamuni hingga perampokan. Saat ini, sebagian besar senjata asing yang dapat disemprotkan di area terlarang juga tersedia. Dengan kemampuan menipu dan menipu ini, ditambah mulut yang bisa menyembur dan memfitnah, jika Anda tidak bertindak sebagai pembawa pesan, maka Anda benar-benar inferior. Jika Anda tidak bisa meminjam senjata kekaisaran, hantu tidak akan mempercayainya. Adapun apakah Ye Chen dipukuli atau tidak, mereka benar-benar tidak peduli. Cepat kembali, untuk kursi naga, itu akan tetap di Tianxuanmen, kata Dong Huang dengan sepenuh hati. Jangan membuat masalah, ini milikku. Ye Chen berhenti. Pinjam untuk beberapa hari, dan aku akan membayarmu kembali di masa depan. Dong Huang Taixin melambaikan tangannya dan secara pribadi mengirim Ye Chen keluar dari gerbang Tianxuan. Mungkin itu terlalu berat, dan Ye Dasao terbang keluar angkasa dalam sinar cahaya. Gadis ini lebih kejam dariku. Kalimat yang menyentuh hati ini datang dari iblis, dan sorot mata Dewi Kunlun sangat berarti dengan tamparan seperti itu, berapa banyak gunung yang bisa dirobohkan oleh Ye Chen. Setelah melihat Ye Chen pergi, Kaisar Zun mengepung kursi naga giok putih lagi. Pada saat ini, sudah malam, dengan cahaya bulan yang terang menyinari, pantulan kursi naga bahkan lebih indah, garis-garis yang terukir di atasnya tampak menjadi jelas, ada penglihatan yang tampaknya terwujud, dan Anda dapat mendengar gumpalan suara. Jalan suara surgawi menyebabkan banyak senjata kekaisaran bergetar serempak. Dalam kabut, semua orang melihat seorang wanita ilusi berbaring di kursi naga untuk beristirahat, seperti mimpi, tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas, hanya mengetahui kecantikannya, meskipun itu adalah hantu, itu memberi tekanan besar pada orang. Engah. Orang yang sering muntah darah, kebanyakan dari mereka diam-diam menyimpulkan wanita ini, tetapi moralitasnya tidak cukup, atau moralitas wanita itu terlalu tinggi, bahkan jika itu adalah hantu, ia tidak dapat mentolerir mengintip, siapapun yang mengintip akan dibalas, bahkan Kuasi Dijing tidak terkecuali. Pemiliknya adalah seorang wanita, gumam si Chen. Dengan kata lain, Panglima tertinggi Istana Surgawi Kuno adalah seorang wanita, kata Yue Huang dengan santai. Ekspresi para kaisar semu cukup aneh, mereka semua mengira bahwa penguasa Istana Surgawi Kuno adalah seorang kultivator laki-laki, jenis yang menguasai dunia, yang akan mengira bahwa itu sebenarnya adalah seorang wanita. Dan orang-orang yang merasakan paling jelas adalah Dong Huang Taixin dan Kaisar Semu Puncak Roh Jahat. Hanya ada hantu di kursi naga berpakaian putih, yang meredupkan masa muda mereka, dan sama sekali tidak ada seorang pun di dunia ini. Dia luar biasa bisa berdiri bahu-membahu dengannya. Fuya, bawa Ruoxi. Setelah kesurupan, Dong Huang Taixin segera memberi perintah.